Perkenalkan, nama saya Iwayan Aris Laksana dengan NIM 2300302223. Saya berasal dari kampus ITB Stikom Bali. Nah, di sini saya akan mendemokan aplikasi pembelajaran multimedia interaktif yang saya buat dengan judul Aplikasi Pembelajaran Multimedia Interaktif Pengenalan Kawah Ijen Jawa Timur. Nah, aplikasi ini saya buat untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen saya. Nah, dalam aplikasi ini, kita bisa melihat beberapa tombol dan beberapa menu. Di sini ada icon Instagram. Kalau kita pencet, dia akan mengarahkan ke Instagram saya. Nah, ini ada icon YouTube. Lalu kita pencet, akan mengarahkan ke suatu video yang saya buat untuk halo guys, memperkenalkan sekarang kita kawan mau berangkat ya. Nah, yang ketiga di sini ada TikTok. Kalau kita pencet, akan mengarahkan ke TikTok saya, di mana saya mengupload video yang sama seperti di YouTube untuk mengenalkan kawah ijen tersebut. Nah, di sini ada 4 menu utama, yaitu ada kawah ijen, ada blue fire, ada penambang belerang, dan ada video dan kuis. Nah, kita masuk ke menu pertama, yaitu kawah ijen. Kawah Ijen adalah bagian dari kompleks Gunung Ijen yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.386 meter di atas permukaan laut dan termasuk dalam jajaran pegunungan Ijen yang terbentuk dari aktivitas vulkanik. Kawah utamanya berbentuk cekungan besar dengan diameter sekitar 700 meter dan kedalaman mencapai 200 meter. Di dalamnya terdapat danau kawah berwarna hijau toska yang indah, yang sebenarnya adalah danau asam terbesar di dunia dengan kandungan asam sulfat yang sangat tinggi. Bagi pendaki pemula, jalur menuju Kawah Ijen dimulai dari Pos Paltuding yang berada pada ketinggian sekitar 1.850 meter. Dari sini, perjalanan menuju puncak membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan jalur menanjak yang cukup teratur. Jalur pendakian relatif aman, namun tetap menantang karena udara dingin dan kondisi tanah yang berdebu. Kawah Ijen juga memiliki posisi strategis yang memungkinkan pendaki menikmati panorama luas, termasuk pemandangan Gunung Raung dan pegunungan lain di sekitarnya. Nah, ini adalah isi dari menu Kawah Ijen. Di sini kita bisa saksikan bersama. Di dalam menu ini terdapat narasi yang membacakan setiap teks yang berada pada menu Kawah Ijen ini. Dan di sebelah kanan sini ada beberapa foto yang saya dokumentasikan pada saat saya mendaki Kawah Ijen. Di sini ada tombol home dan tombol back, dan yang tadi ada tombol next untuk gonta-ganti halaman. Nah, misalnya kalian tidak suka nih dibacakan narasi yang ada pada video ini seperti ini, kalian tidak suka Gunung ini memiliki ada narasi seperti ini, kalian bisa mematikannya dengan cara termasuk dalam jajaran pegunungan mematikan di sini. Ini adalah fitur dari Canva-nya sendiri ya teman-teman. Jadi kenapa saya tidak taruh di dalam aplikasinya? Karena fitur dari Canva ini belum mendukung adanya mematikan atau memute dari volume itu sendiri. Nah, kalau saya lebih suka kita berisi narasi, dibacakan, dan berisi lagu-lagu tentang background dari aplikasi yang saya buat. Kawah Ijen juga memiliki posisi strategis yang memungkinkan kita balik lagi ke home. Nah, sekarang ada menu kedua, yaitu Blue Fire. Fenomena Blue Fire di Kawah Ijen adalah salah satu keajaiban alam yang sangat langka dan mendunia. Blue Fire merupakan nyala api berwarna biru yang muncul akibat pembakaran gas belerang pada suhu tinggi. Gas belerang yang keluar dari celah kawah bertemu dengan oksigen di udara, lalu terbakar dan menghasilkan cahaya biru yang memukau. Keunikan fenomena ini terletak pada kelangkaannya, karena hanya dapat ditemukan di 2 lokasi di dunia, Kawah Ijen di Indonesia dan Gunung Dalol di Ethiopia. Bagi pendaki pemula, penting untuk mengetahui bahwa Blue Fire hanya bisa disaksikan pada malam hari hingga menjelang pagi. Oleh karena itu, pendakian biasanya dimulai sekitar pukul 1 sampai 2 dini hari dari Pos Paltuding, sehingga pendaki tiba di kawah sebelum matahari terbit.
Jalur pendakian di malam hari cukup menantang karena gelap dan dingin, sehingga senter atau headlamp menjadi perlengkapan wajib. Selain itu, karena lokasi Blue Fire berada di dekat sumber gas belerang, pendaki harus menggunakan masker atau respirator untuk melindungi pernapasan. Bau belerang bisa sangat menyengat dan berbahaya jika dihirup terlalu lama. Pendaki pemula juga disarankan untuk tidak turun terlalu dekat ke sumber api, melainkan menikmati fenomena dari jarak aman sambil mengikuti arahan pemandu lokal. Oke, kita balik lagi ke home. Untuk masuk ke menu yang ketiga, yaitu ada menu penambang belerang. Selain keindahan alamnya, Kawah Ijen juga dikenal sebagai lokasi penambangan belerang tradisional yang masih berlangsung hingga kini. Belerang adalah mineral berwarna kuning yang memiliki banyak manfaat, mulai dari bahan baku industri kimia, pupuk, hingga obat-obatan. Di Kawah Ijen, para penambang mengambil belerang langsung dari endapan di sekitar kawah, menggunakan alat sederhana seperti linggis untuk memecah bongkahan belerang. Setelah itu, belerang dipikul dengan keranjang bambu melewati jalur pendakian yang curam dan berbatu. Berat yang mereka bawa bisa mencapai 70 hingga 90 kg, sebuah beban yang luar biasa berat untuk dipikul sejauh beberapa kilometer. Menyaksikan aktivitas penambang belerang secara langsung memberikan pengalaman yang membuka mata. Pekerjaan ini bukan hanya menuntut kekuatan fisik, tetapi juga keberanian, karena para penambang harus berhadapan dengan asap belerang yang menyengat dan kondisi lingkungan yang berbahaya. Melihat perjuangan mereka dapat menumbuhkan rasa empati dan penghargaan terhadap kerja keras manusia yang bergantung pada alam untuk mencari nafkah. Selain itu, interaksi dengan para penambang bisa menjadi momen berharga bagi pendaki pemula. Banyak penambang yang ramah dan bersedia berbagi cerita tentang kehidupan mereka, tantangan sehari-hari, serta kebanggaan bekerja di Kawah Ijen. Hal ini menambah dimensi sosial dan budaya dalam perjalanan mendaki, sehingga pengalaman tidak hanya sebatas menikmati pemandangan, tetapi juga memahami kehidupan masyarakat lokal. Nah, kita balik lagi ke home. Nah, kita masuk ke menu keempat, yaitu menu video dan kuis. Nah, pada menu video dan kuis ini terdapat dua halaman, yaitu halaman video. Yang pertama ada halaman video, yang kedua ada halaman kuis. Pada halaman video, di sini terdapat satu video yang saya ambil sendiri pada saat pendakian ke Kawah Ijen. Mari kita saksikan bersama bagaimana videonya. Itu adalah video singkat dari saya pada saat saya pendakian ke Kawah Ijen. Oke, lanjut kita masuk ke kuis. Nah, pada menu kuis ini terdapat link yang saya sematkan pada teks ini yang mengarahkan kita ke dalam kuis, atau kalian bisa meng-scan QR code yang sudah terpampang di layar kalian. Kita menggunakan link saja. Nah, di sini untuk kuis saya menggunakan kahoot.it untuk membuat kuis kuis Kawah Ijen ini. Masukkan nama. Kawah Ijen kita di provinsi mana? Nah, di sini kalian bisa menjawab kuis-kuis bersama teman kalian, ataupun kalian ingin mencobanya sendiri saat kalian sudah mencoba aplikasi multimedia interaktif dari saya. Materi-materi yang ada di kuis ini semuanya terpampang jelas pada aplikasi multimedia interaktif yang tadi. Nah, di sini ada 10 soal.
sejenisnya. Nah, sekian video presentasi demo aplikasi pembelajaran multimedia interaktif pengenalan kawah ijen Jawa Timur dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti presentasi saya dari awal hingga akhir. Untuk semua.